Adapun dilakukannya preskon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung, itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Begitu ya, Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu foto-foto muka biram, tangan biram, tangan saya patah dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini ya. Pagi apa malam? Pagi, Pak. Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Sorry saya Nik ralat, LB-nya. Tadi Polrestabes Semarang abang sebutnya. Polrestabes Bandung, maaf. Tadi abang sebutnya Semarang. Sorry. Ingatkan saya, Polrestabes Bandung. Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari. Dan satu yang menurut saya sangat patut diungkap, bahwa Medina banyak masalah. Besok akan ada masalah lain menimpa. Bukankah kita bahagian dari istri kita? Masalah istri adalah bahagian dari kita. Karena itu, maka kalaupun ada cekcok, tidaklah mesti tangan dipergunakan. Karena itu, saya minta dengan tegas berdasarkan laporan polisi kejadian tanggal 23 April berarti kemarin, agar Polrestabes Bandung segera memproses dan langsung diminta untuk hadir mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk klarifikasi, bila perlu langsung sidik, itu tergantung penyidik ya, dan tersangka, dan dapat ditahan. Saya percaya Medina Susani, Medina Zain, dengan saya lihat di sini dijelaskan 4 kali dibenturkan kepalanya ke tembok. Foto-foto ada di saya. Visumnya juga sudah ada. Kalaupun ada seseorang yang patut kami curigai dan kami duga sebagai perempuan lain dalam kehidupan mereka, yang disebut Medina tadi dalam tanda kutip pelakor. Banyak orang yang melaporkan disebut pelakor. Pelakor itu kan perebut laki orang. Ya iyalah, kan dia punya suami, terus ada perempuan lain, terus apa namanya? Di luar perebut laki orang, terus apa lagi namanya? Ngambil laki orang atau pacaran dengan laki orang kan sama aja, podo wae bos. Enggak, ini pernah dilaporkan dulu
pelakor ini waktu saya nangani salah satu kasus di Jawa Barat juga, si istri muda ini melaporkan karena disebut pelakor. Nah, pertanyaan saya, ini ada video-video, betul ya? Ya, ada bukti. Ada foto-foto dengan seorang perempuan CCTV. dan CCTV-nya. Tapi itu urusan asmara, urusan ke belakang itu. Itu urusan dia dengan perempuan itu. Tapi kalau istri kita marah kepada kita, kaitannya dengan itu hal yang wajar. Artinya kita sebagai laki-laki belum cukup kuat ngadapi istri kita. Bang, terus pelapornya malah ngancam aku, ngelaporin aku disebut pelakor. Iya. Itu tadi kan saya sebut tadi itu kan. Iya. Nah, kemudian kalau kita, saya kan fair-fairan orangnya nih. Kalau kita ingin memiliki dua perempuan yang disayang, harus kuat satu, mentalnya, jantungnya, finansialnya, dan mandiri, serta jangan besok jadi bahan ejekan orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi dua. Itu jadi malapetaka. Karena itu, kalau istri kita mencurigai ada seseorang, kemudian diyakini betul ada perempuan itu, lalu kemudian perempuan itu berani meneror, begitu ya? Diteror, bayangin ya, ini suaminya, terus ada perempuan diteror lagi, itu maksudnya apa? Bukan saja merebut suaminya, tapi mengambil hak-hak si istrinya. Maksudnya apa? Dia mau habisi semua ini. Ini menekan mental. Kalau ini tidak kuat mentalnya, bisa sakit, bisa stroke, bisa meninggal dunia, bos. Nah, kalau begitu, kalau ada teror, laporkan Medi. Mana datanya biar kita laporkan? Bukan malah dia melaporkan balik, begitu ya? Jadi tadi pengacaranya sempat bukan mengancam ya, memperingatkan katanya, kita akan melaporkan Medina atas dasar menuduh si wanita ini menjadi pelakor gitu, padahal buktinya sudah jelas semua gitu, Bang. Lah, sekarang begini, saya bilang terminologi pelakor, kan pelakor perebut laki orang. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi, apalagi di luar kata pelakor? Tapi kalau dibilang penzina laki orang, baru justifikasi tuduhan, kan begitu. Tapi kalau perebut laki orang, bagaimana dengan misalnya perebut istri orang? Sama aja kan? Jadi jangan kebalik-balik. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa ini proses hukum jalan. Kemudian si perempuan pun saya peringatkan, kalau pengacaranya memperingatkan akan melaporkan, kami pun saya akan lihat chattingannya nanti. Kalau memang saya lihat dasarnya kuat, kita akan laporkan bahwa Anda patut diduga melakukan perselingkuhan. Nanti kita lihat di mana, di kamar mana, di mana kalian chattingan, kita lihat. Nah, ini kan men-tracking. Ya sudah, kita adu strategi. Tapi jangan, ingat ya, kalau perempuan ada di rumah tangga orang lain, lalu ada keributan, sangat-sangat dimafhumi orang. Seluruh dunia paham bahwa yang namanya istri sah, lalu ada perempuan lain datang, sangat wajar kalau perempuan itu marah. Saya pun marah istri saya, tapi lama-lama saya jinakkan juga. Tentu dengan mental, finansial, wibawa, kemandirian, dan pandai berbagi. Karena itu, kalau ternyata faktanya ada pihak ketiga, sangat saya sayangkan. Karena orang ketiga, klien saya, Medina Zain, teraniaya. Bahkan diduga dianiaya oleh Lukman Hakim atau Lukman Azhari. Ini saya sampaikan semua berdasarkan fakta, data, dan pernyataan dari Medina Zain. Betul nggak? Iya, betul. Nggak ada yang saya tambahi kan? Iya. Nggak ada yang saya kurangi kan? Oke.
Jangan besok saya dikira memutarbalikkan fakta, mengatur cerita. Karena saya memang baru baca ini, tapi saya sudah tahu ini tadi malam dibuat. Saya memang baru ngomong 2-3 patah, tapi kami sudah bertelepon berlama-lama. Artinya komunikasi sudah jalan. Tadi beliau ini tanya saya nih, Bang, saya sudah kasih tahu nanti akan ada press con, tapi tunggu, saya belum bisa ngomong apapun. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa klien saya Medina Zain harus kita support hidupnya, harus kita semangati. Dan mulai malam ini seluruh rangkaian peristiwa hukum yang katanya menjerat Medina dan lain-lain, saya akan handle, begitu ya. Dan silakan Lukman, adikku, kalau kau masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tanggamu dengan komitmen yang jelas, yang tegas, yang dipertanggungjawabkan, saya akan coba lakukan jalan damai yang terbaik. Tapi dengan syarat sesuai dengan keinginan Medina Zain. Aku sih udah mau. Tapi kalau begini Medina sudah tidak kasih buka pintu lagi, karena ini pilihan terakhir, artinya kita bertempur di proses hukum. Barangkali itu poin pertama. Poin kedua, ini saya dapat informasi masalah harta Gonogini, begitu ya? Iya, Bang. Masuk aja ya. Iya. Kalian semua tahu Medina ini dulu siapa, sekarang siapa. Kalaupun dia ada masalah sekarang kan biasa saja kok. Kalau usaha dia naik turun, up and down itu biasa, bos. Apalagi COVID begini. Terus ada orang yang lapor polisi. Sekarang pertanyaannya kasus apa dulu itu? Itu kan kasus-kasus, ada pertengkaran, ada keributan. Bahkan saya menjadi kuasa hukumnya salah satunya. Maksudnya, maaf saya ralat, ada masalah dengan seseorang yang juga teman saya. Tapi dalam kasus yang lain, urusan Vanessa Angel, saya menjadi kuasa hukumnya misalnya. Tapi itu kan bukan urusan yang bisa dikatakan serius dengan hal-hal yang sangat fantastis. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa usaha yang dibangun Medina Zain adalah tumbuh subur dari awal sampai dia menikah dengan Lukman Hakim. Saya tidak tahu apakah setelah menikah dengan Lukman usaha ini berkembang atau justru menurun. Bagaimana sistem pembagian saham mereka. Tapi yang saya tahu, Lukman hanya diberi saham oleh Medina ya. Iya, 5%. Itu dengan hati nurani. Iya. Bukan karena kerja keras, bukan karena dapat usaha, bukan karena bantuan Lukman. Ini kan saham. Jadi saham yang dikasih ini, kalau memang ini mau diminta, nah tunggu dulu, kita lihat proses hukumnya dulu jalan ini. Nah pertanyaannya, kalau saham 5% itu, lalu kemudian ada keluar uang yang banyak dalam proses rumah tangga mereka, holiday kemana-mana, dilihat dulu sama Medina nanti pengeluarannya. Karena tanggung jawab suami kepada istri sejatinya harus ada belanja bulanan, bos. Ada hitungannya itu. Kita hitung nanti mulai mereka menikah sampai sekarang. Berapa belanja rumah tangga? Berapa kewajiban suami kepada istrinya? Jangan buru-buru kejar 5%-nya. Jangan. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa Lukman menikah dengan Medina Zain. Maaf cerita, beliau datang dan menikah. Dan beliau itu, adik saya Lukman ini waktu itu menjadi lawyer yang sedang bekerja di salah satu law firm. Tapi Medina cerita ke saya, Lukman menikah dengan apa adanya sebagai seorang pria jejaka dan menikah dengan seorang Medina. Dan tidak ada yang namanya harta yang dibawa Lukman Azhari dalam rumah tangga mereka. Benar kan? Benar kan? Benar, Bang. Nah, yang ada adalah Lukman menikah dan berjanji, berkomitmen menjadi suami yang baik bagi Medina, menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Barangkali itu dari saya. Silakan Medina. Sekali lagi, saya tidak ada kurangi, tidak ada tambahi. Begitu ya Medina ya. Nah, tentang yang 5% itu barangkali nanti kita lihat proses hukum dulu, kita hitung baik-baik. Seperti apa, dan seperti apa. Tapi
Melihat posisi laporan ini menurut saya sangat tidak pantas. Ada lagi satu hal yang serius tentang hal terkait dengan situasi hari ini, tapi kami tidak ungkap ke media. Biarkanlah itu berjalan dulu, nanti pada waktunya akan terungkap dengan sendirinya. Silakan. Beberapa hari ini akan diungkap ya. Iya, silakan Medi tambahkan.